Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Puji Tuhan, kita berjumpa dalam renungan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Hari ini, Kamis, tanggal 28 Januari tahun 2021. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita. Sebelum kita bacakan firman Tuhan pagi ini, kita landasi dulu dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa bahwa pagi ini kami telah Bapa bangunkan kembali dari tidur. Dan kami bersyukur atas segala rahmat-Mu hingga pada pagi ini masih menikmati napas pemberian-Mu. Kirimlah Roh Kudus-Mu untuk menyatukan hati dan pikiran kami, membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon pengampunan-Mu Bapa atas segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pada bulan Januari tahun 2021 ini adalah Engkaulah harapanku Tuhan. Sedang judul renungan kita pada pagi ini, harapan pada masa tua, yang didasari dari bacaan Alkitab, Kitab Mazmur pasal 71 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima, yang akan dibacakan oleh adik kita Ardilia, warga Jemaat Pra-Remaja Gereja Kristen Jawa Condong Catur. Silakan adik Ardilia. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab Mazmur 71 ayat 3-5 yang demikian. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih adik Ardilia. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan adik bersama keluarga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang pasti memiliki harapan, tidak terkecuali orang tua. Harapan pada orang tua tentu tidaklah sama dengan orang yang masih muda. Pada masa tua, harapan biasanya tidak lagi diwarnai ambisi, melainkan harapan agar sehat, menjalani hidup dengan tenang, dan melihat anak cucu memiliki kehidupan yang baik. Tentunya harapan tersebut bukan terlontar begitu saja, melainkan melalui proses setahap demi setahap. Berharap untuk memiliki kesehatan yang baik harus dimulai saat usia muda, menjaga kesehatan, memperlakukan tubuh dengan bijak, menjalani hidup dengan tenang. Bila ditarik mundur saat usia masih produktif, sudah mengatur kehidupan dengan baik, sehingga saat memasuki usia lanjut, memiliki ketenangan,
dalam menjalaninya. Harapan melihat anak cucu memiliki kehidupan yang baik, tentunya sebagai orang tua telah meninggalkan teladan yang baik kepada anak-anaknya dan dilanjutkan kepada cucu-cucunya. Harapan pada masa tua sebenarnya merupakan proses lanjutan dari apa yang sudah dijalani saat usia muda. Memiliki harapan yang dapat diwujudkan pada masa tua tidak lepas dari bagaimana harapan tersebut dibentuk sejak masa muda. Penulis kitab Mazmur mengajarkan kepada kita bahwa ia memiliki harapan kepada Tuhan sejak masa mudanya. Sehingga pada masa tua pun ia tetap menjadikan Tuhan sebagai pusat harapannya. Harapan yang berpusat pada Tuhan tidak akan menjadikan harapan yang hanya di awang-awang, namun akan mampu membumi karena dapat diwujudkan oleh Sang Pemilik harapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik terkasih, harapan pada masa tua walaupun merupakan harapan yang sederhana namun bernilai, dan akan semakin bernilai bila menjadikan Tuhan sebagai pusat harapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik terkasih, mengingat masa hidup kita yang penuh berkat akan menolong kita melihat konsistensi anugerah Allah sepanjang tahun-tahun itu, lalu mempercayakan masa depan kepadanya dan menceritakan kepada orang lain tentang manfaat dari mengikut Dia. Ketika menghadapi penghujung kehidupan, kita mengakui bahwa Allah selalu menjadi penolong bagi kita pada masa lampau. Ketika kekuatan fisik memudar, kita justru lebih memerlukan Allah dan menyadari bahwa Dia tetap menjadi penolong kita. Kita jangan pernah putus asa, melainkan tetap mengharapkan pertolongannya, tidak peduli seberapa parah kelemahan kita. Berharap kepadanya membantu kita untuk terus maju, terus melayani Dia. Orang tidak boleh merasa terlalu tua untuk melayani Allah atau untuk berdoa. Sekalipun usia mungkin menghentikan kita dari segala kegiatan fisik tertentu, namun tidak harus menghalangi kerinduan kita atau membatasi kesempatan kita untuk menceritakan kepada orang lain, terutama kepada anak-anak, cucu-cucu, dan cicit, tentang apa yang telah dilakukan Allah dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik terkasih, bila Tuhan yang menjadikan harapan kita, tidak akan pernah ada yang sia-sia dalam hidup kita. Amin. Sebelum kita akhiri renungan kita pagi ini, kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman yang Tuhan berikan pada pagi ini. Mampukan
kami untuk memahami dan melakukan apa yang jadi kehendak-Mu Bapa. Tuntun dan sertai Bapa, biarlah kami bisa beraktivitas lagi mulai pagi ini hingga sore nanti. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.